Halo, balik lagi sama gua Yuri. Kali ini gue berkesempatan membuat sebuah review dari anime Kaito Joker season pertamanya. Berhubung ada salah satu penonton yang minta, sekaligus untuk menebus rasa penasaran gua, akhirnya gue bikin aja nih reviewnya. Oh iya, buat kalian yang mungkin belum nonton animenya secara langsung, gue peringatkan terlebih dahulu bahwa di konten kali ini mengandung cuplikan-cuplikan adegan dari animenya. Tapi kalau kalian gak masalah akan hal itu, gue lanjut. Kaito Joker ini sendiri merupakan anime bergenre adventure, komedi, dan misteri. Kalau diartiin ke bahasa Inggris, bakal jadi Mysterious Joker. Dan kalau di bahasa Indonesia bakal berarti Joker si misterius. Cukup aneh ya. Sekarang akhir 2021 dan Kaito Joker sudah berakhir di season 4. Gak tahu apakah bakal dilanjut lagi atau mungkin dibuat movie-nya. Sinopsis dari anime ini mengisahkan seorang maling, seorang pencuri bernama Kaito Joker yang sangat ahli dalam bidangnya itu. Ia bahkan mempunyai segudang jenis trik untuk mengelabui targetnya. Dan satu hal yang unik, dia selalu meninggalkan pesan kepada target pencuriannya terlebih dahulu. Jadi kayak memberi peringatan dulu sebelum mencuri. Emang unik banget sih anime ini. Anime ini selesai dirilis pada 5 Januari 2015. Kata teman gua sih, anime ini bisa dibilang underrated dan juga unpopular. Bukan berarti kualitasnya jelek ya. Soal itu gue bakal bahas nanti. Total episode season 1 dari anime ini berjumlah 13 episode dan diproduksi oleh Shin-Ei Animation. Nah, jadi itu tadi adalah basa-basi dikit ya tentang animenya. Selanjutnya kita masuk ke sesi pendapat. Untuk mengawali, gue bakal memilih dari segi konsep. Menurut gue, konsep di anime ini merupakan sebuah keunggulan tersendiri, di mana anime ini memiliki ciri khas yang peka terhadap latar yang digunakan, baik dari visual, karakter, dan semacamnya. Dan pas gue nonton, anime ini tuh terasa fresh di otak, jadi kayak kesan baru lah buat gue nonton anime yang kayak gini. Ya gimana sih anime anak kecil, cuman butuh pemikiran yang lebih dewasa untuk mencerna apa yang diceritakan. Dan banyak banget ide-ide yang out of the box yang gak disangka-sangka sama gua dan juga mengejutkan untuk ditayangkan. Jadi ini merupakan nilai plus bagi Kaito Joker. Selanjutnya dari segi cerita, gue bisa bilang sebenarnya karena background cerita anime ini itu pencurian, ya emang isinya nyuri-nyuri doang, gak kemana-mana gitu ceritanya. Bahkan dari karakternya juga, dialog, terus emosi, itu gak ada yang over gitu. Karena emang latarnya tuh emang stuck di situ doang, di kisah pencurian doang gitu. Tetapi ya, karena konsep yang gue bilang tadi fresh, kekurangan itu bisa tertutupi. Masih bersambung mengenai ide-ide jenius, anime ini menawarkan sejuta plot twist akan kecerdikan karakter utamanya. Yang kita kira tuh ceritanya bakal kayak gini, ternyata dibelokin ke sana. Satu hal yang cukup menarik juga, setiap episode kita disuguhkan dengan jalan cerita baru. Meskipun sebenarnya konsepnya sama-sama aja pencurian. Tetapi gak bakal bosen sih karena keseruan dari anime ini. Overall ceritanya oke lah. Selanjutnya gue bakal bahas mengenai karakter. Yang bisa gue tangkap, karakter yang ada di anime ini seimbang sih, jadi nggak ada yang terlalu OP. Apaan sih OP? Nggak ada kata OP di anime ini. Bahkan karakter utamanya sendiri, si Joker, punya kelemahan dan juga sangat teledor. Yang justru hal tersebut bisa memainkan perasaan penonton dengan baik. Yang gue maksud seimbang di sini adalah nggak ada karakter yang terlalu menonjol. Pemeran sampingannya juga mendapatkan jatah tayang yang pas sehingga membuat kita bisa mengingat dengan mudah. Karakter di anime ini cenderung gitu-gitu aja, tapi asik kok. Voice actor atau pengisi suara karakternya juga bisa menyampaikan suasana dengan tepat. Overall ini salah satu poin unggulan dari Kaito Joker. Berikutnya ada visual, ya gimana ya, menurut gua anime ini tuh cukup lawas dan hal tersebut bisa membuat kualitas visualnya dimaklumi, karena emang gak secanggih sekarang. Sebenarnya sih gak jelek-jelek amat sih, tetapi itu loh, tone colornya, pemilihan warnanya, sama terus. Hal tersebut menimbulkan kesan suasana yang boring gitu, yang membosankan bagi gua. Ya gampangnya pemilihan warnanya itu kurang beragam, kesannya itu-itu doang. Tetapi itu semua pendapat gua doang ya, kebanyakan doang anjing. Toh juga kekurangannya ini tertutup sama segi ceritanya yang keren banget. Menurut gue dari segi audio nggak penting-penting banget sih ya, karena bukan anime drama dan juga anime musik, jadi nggak terlalu menonjol lah. Overall dari season satunya bisa disimpulkan bahwa Shin-Ei Animation berhasil membuat anime ini jadi keren. Pengenalan dan juga permulaan yang cukup baik mengenal bagaimana anime ini berlangsung dan berkelanjutan di kisah selanjutnya. Dan kesimpulan pribadi gua, anime ini tuh sangat layak ditonton. Bagi anak kecil maupun bapak-bapak dari bapak kalian, nonton juga oke-oke aja kalau masuk hidup.
Oke, jadi rating pribadi gua bagi season 1-nya kali ini adalah 8,3 dari 10. Sedangkan kalau gua lihat di situs myanimelist.net, mereka memberi rating sebesar 6,89. Mungkin dari statusnya yang underrated ya. Mungkin gue juga nggak bakal nonton ini anime kalau nggak ada penonton yang minta gue buat review. Jadi sekian gitu aja review singkat dari gue mengenai Kaito Joker season 1. Apakah gue harus melanjutkan ke season 2-nya? Atau mungkin gue harus membuat review dari anime lain? Kalian bisa komen di bawah. Jadi segini aja dari gue. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Semoga kalian sehat selalu. Yuri pamit, bye-bye.